peringatan Isra dan Mi'raj itu kenapa kok melalui Masjidil Aqsa, kok enggak lewat Masjidil Haram terus juana ke langit, atau Masjidil Haram kemudian Mesir kemudian ke langit, tapi kenapa kok melalui Masjidil Aqsa? Sebab besok itu seluruh manusia bangkit dari kubur akan berkumpul di daerah Masjidil Aqsa. Seluruh manusia bangkit dari kubur, ada yang kuburan Polanda, kuburan Ngemplak, kuburan Soditan, kuburan Rembang, ini kuburan Sulang Pak Suheda ini. Semua bangkit dan menuju ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, bangkit dari kubur. Maka Rasulullah Isra-nya lewat Masjidil Aqsa supaya tanahnya sudah diinjak Rasulullah, supaya tanahnya sudah diinjak Rasulullah, supaya barokah, memudahkan proses-proses umatnya Rasulullah di Palestina, di padang mahsyar. Jadi kenapa di Masjidil Aqsa? Supaya besok kita itu kalau bangkit dari kubur dibawa ke sana, diberi kemudahan oleh Allah. Kenapa diberi kemudahan? Barokah pernah disinggahi Rasulullah, barokah pernah diinjak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kenapa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad dalam Quran tidak disebut, hanya menyebut hamba, tidak menyebut Nabi Muhammad. Yang disebut siapa? Hamba Allah, bi abdihi lailan, tidak menyebut nama Muhammad, supaya Isra Mi'raj itu mendidik kita pengabdian. Itu pendidikan, pengabdian. Guru mengabdi dengan ilmu, murid mengabdi dengan belajar. Guru mengabdi dengan memberi pendidikan, murid mengabdi dengan berakhlak santun kepada guru. Itu mengabdi. Orang tua mengabdi kepada anak dengan mencari rezeki, anak mengabdi pada orang tua dengan menjaga nama baik orang tua, dengan menghormati orang tua. Itu pendidikan Isra Mi'raj, yaitu pengabdian. Itu nomor 2, mengabdi. Mengabdi, guru mengabdi itu kalau bisa tidak digaji tetap berangkat. Ngel Pak, tidak digaji tetap berangkat sekolah. Itu guru kalau pengabdiannya luar biasa. Dulu, kalau dulu madrasah, saya pernah dijak omong Ki Sahal Mahfud. Mbah Sahal Mahfud itu Rais Am NU, ketua MUI sebelum Ki Ma'ruf Amin. Mbah Sahal Mahfud itu adik kandung ibu saya. Nah, cerita ke saya, Yum biyen niku
guru matolek biyen, guru-guru ngaji biyen ditawani bayaran do mboten purun. Lho sakniki lak demo kenaikan gaji. Wis beda. Biyen niku ditawani bayaran mboten purun. Niku kuatah. Kanca guru-guru ngoten niku senior-senior digaji do mboten purun. Niku zaman biyen. Cerita kalih kula Mbah Sahal Mahfud. Namanya pengabdian. Hamba Allah mengabdi dengan sholat, Allah memberi kesehatan kepada kita. Anak-anak mengabdi dengan menjaga lisan, lisannya sopan, menjaga mata, matanya juga sopan, menjaga tangan, tangannya sopan. Tangan sopan apa? Jangan sampai sekolahan temboknya diorek-orek. Temboknya tidak boleh diorek-orek, itu namanya tangannya tidak mengabdi. Tangannya berdosa. Jangan merokok. Jangan merokok. Ini penting sekali. Saya cerita di negara Yaman itu ada kuburannya ulama. Sebelahnya itu kuburannya santrinya. Sama-sama sudah dikubur. Nah, suatu ketika kuburannya santrinya itu sebelahnya kuburannya kiainya. Suatu ketika ada orang mimpi ketemu santri yang kuburan sebelah itu. Kowe ning kuburan kono piye penak pega? Wah, enak, aku kuburanku jejer kiai. Cuma sayange Mbah Yai kuburane keluke akeh. Sebab dulu Mbah Yai perokok. Ternyata orang yang perokok meskipun husnul khotimah, kuburane ana keluke. Maka jangan merokok. Jangan merokok ya. Masih husnul khotimah, matine apik, husnul khotimah, iman, cuma sangat mungkin bisa pelepeken keluk rokok ning kuburan. Masih dimungkinkan gitu. Inilah namanya pengabdian. Mengabdi dengan tangan apa? Menulis. Mengabdi dengan lidah baca Quran. Mengabdi dengan telinga dengarkan nasihat orang tua, dengarkan, bekno gak kualat. Sebab begini, nanti saya terangkan panjang akibat-akibat salah mendidik ya. Dan bagian yang baik adalah hasil pendidikan yang baik. Tapi saya lihat di Indonesia ini, apalagi di bawah Kementerian Agama ya, namanya pendidikan berbasis agama kan kental, sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat. Barokahnya, dengan segala kekurangan dan kelebihan, orang itu dididik dengan agama tetap manfaatnya besar. Dengan segala kekurangan dan kelebihan kita ini ya, yang mendidik ya. Tapi luar biasa barokahnya. Ini hikmah nomor 2. Nomor 3, hikmah nomor 3 Isra Mi'raj adalah Isra Mi'raj itu singkat dengan jangkauan yang tidak bisa dijangkau teknologi. Jadi jangkauan mukjizat tidak bisa dijangkau teknologi. Dalam waktu yang singkat sudah masuk ke langit. Teknologi sampai sekarang nggak bisa niru. Sampai sekarang. Apa pendidikannya? Menjaga waktu. Nah, ini pendidikannya. Pendidikan Isra Mi'raj yang ketiga, menjaga waktu. Waktu tidur.
Oh gak terus ning kelas tidur ning omah melek. Jangan dibalik. Di kelas melek, di rumah tidur. Ojo diwalik ning omah melek, ning kelas turu. Ini menjaga waktu. Pendidikan Isra Mi'raj yang ketiga ialah menjaga waktu. Masya Allah. Aku tak cerita dek ya. Aku umur sakwe berarti metu SD 2 tahun. Kula pun mulang mahasiswa. Kula pun mulang mahasiswa di usia 13 tahun. Murid saya pertama Imam Yahya yang kemarin dapat profesor. Itu murid saya pertama, saya ngajar usia 12,5 tahun. Itu ya, Songo ya, itu murid saya pertama. Tak ulang dewe jenenge Imam Yahya itu. Sekarang jadi profesor, guru besar kemarin. Itu murid saya pertama. Dan saya mengajar sak jenengan iki metu SD 2 tahun. Masih kecil sudah ngajar ya. Sudah ngajar orang tua usia 13 tahun. Ngajar orang tua. Ya. Jadi terus saya menghafal Quran ya sekitar umur itu. Aku gak tahu rokok gak tahu. Zaman aku bisa belajar, abah kula niku kula kan gundul terus, potongnya gundul terus, ngantek 7 tahun gundul terus. Jadi gundul terus. Saking disiplinnya ayah saya mengajar, saya nggak pernah lihat gang saya yang utara 3 tahun. Saya kan di rumah gang selatan. Itu gang saya yang utara RT berapa, RT 5 itu 3 tahun tidak pernah lihat saya. Jadi belajar terus. Dan menjaga waktu. Lah ini iso yang ngono ya. Itu menjaga apa? Menjaga waktu. Disiplin. Coba ayo tak tanya ayat-ayat Quran menjaga waktu. Ayo. Demi malam ning Quran ada ndak? Walaili. Demi malam. Jagalah waktu malam untuk tidur. Demi siang ada ndak? Wan nahari. Siang untuk rapat. Pak Suheda rapat.
demi siang untuk mengajar, cari rezeki, silaturahim. Silaturahim jam 1 dalu, nggawa gula 2 kilo. Gula 2 kilo jam 1 dalu. Sing di omah kudu ngamuk. Nek nggawa 2 juta ora masalah, 2 kilo gula 2 kilo gugah wong jam 1 dalu. Silaturahim, malam untuk tidur, istirahat, wal laili. Udah berapa? Demi subuh, ada enggak dalam Al-Quran? Was subhi, demi subuh. Demi fajar, ada enggak dalam Al-Quran? Wal fajri, demi fajar. Masya Allah loh, itu menjaga waktu semua. Fajar untuk apa? Fajar baca Quran dan menghafal dan riset. Kalau sudah pinter nanti riset, menghafal, belajar, karena waktu fajar itu waktu datangnya malaikat membawa kecerdasan. Malaikat datang membawa kecerdasan, itu waktu subuh, waktu fajar disertai baca Quran. Jadi kalau kita baca Quran dulu waktu fajar, malaikat hadir. Kata siapa? Kata Quran. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya baca Quran waktu fajar dihadiri malaikat. Bawa ilmu, bawa kecerdasan, bawa kesehatan, bawa ketenangan, bawa kebahagiaan. Itu malaikat yang datang waktu fajar disertai baca Quran. Nah coba kalau malam kita swengi-swengi begadang, gak bisa fajar baca Quran, maka demi waktu, wal fajri, demi fajar. Sudah berapa? Demi malam, demi siang, demi subuh, demi fajar, waktu duha. Ada enggak demi waktu duha? Wad duha, demi waktu duha. Demi asar, ada enggak? Wal asri, demi waktu asar. Lengkap. Ini Al-Quran mendidik menjaga waktu. Jadi waktu asar itu untuk apa? Duha untuk apa? Kalau bisa waktu duha, sholat duha dulu 8 rakaat, terus baca Quran 3 juz, terus wiridan subhanallah 1000 kali. Sido gak sekolah. Waduh kalau gula 2 kilo mau. Jadi ini namanya menjaga waktu, hikmah Isra Mi'raj yang ketiga. Wis tak cerita ini. Orang yang tidak menjaga waktu, 1, tidak mengabdikan diri, 2, ya, maka orang itu mudah berbohong. Nah ini jangan ya, jangan sampai penyakit akhlak macam-macam mungkin, tapi yang dosa besar-besar jangan sampai terjadi, apalagi bohong. Bohong itu paling dibenci oleh Islam. Tak cerita, ada anak kecil bohong di Sungai Nil. Di mana? Sungai Nil. Anak kecil ini ya saumur kue-kue iki nganu MTS ya. Pinter renang. Anak kecil ini pinter renang. Pinter renang di Sungai Nil. Dia itu menyelam. Anak kecil ini menyelam. Anak kecil yang pinter menyelam itu, pinter renang menyelam. Habis menyelam, terapung lagi. Menyelam lagi, terapung lagi. Terus jaluk tulung. Tolong, saya tenggelam, tolong. Terus ditulungi karo kanca-kancane. Anak kecil itu tertawa. Tak bodoni kok.
Aku gak tenggelam, aku mau nyelam mumbul, tak bodoni kue. Aku gak menyelam, bodoni. Besoknya anak kecil ini berenang lagi di Sungai Nil. Tenggelam sesungguhnya. Minta tolong. Temannya nggak ada yang nolong. Sebab nganggepnya itu bohong. Akhirnya tenggelam, mati akhirnya. Maka jangan sampai anak kecil bohong. Jadi kalau ditanya guru ya, kowe bolos, nggih. Bilang nggih. Kowe ora lara kok gak sekolah, nggih. Kula sehat tapi mboten sekolah. Lah alasanmu apa? Mboten gede alasan, nggih. Pokoknya jujur kabeh. Lah kowe njaluk munggah apa ora? Njaluk munggah. Jujur. Iku kejujuran mereka. Jadi Masya Allah, tidak boleh bohong. Itu kasus satu. Kasus dua, ono bocah cilik nangis ning sumur. Dilalah ono pencuri lewat, tukang nyolong, pencuri lewat ning gone sumur, ono cah cilik nangis. Ono pocong kok nangis, Jong. Kendi tembaga kami jatuh dalam sumur. Kendi yang dibuat dari tembaga kan mahal. Kendi tembaga saya jatuh dalam sumur. Batine pencuri, wah cocok kita tak jikuke. Cocok kita cilik nangis betul-betul nangis ning sumur. Cah cilik ngaku apa? Ngaku nek kendi tembagane jatuh dalam sumur. Akhirnya pencuri ini wis cung tak tulungi, aku tak jegur sumur, tak jikukno. Tujuannya pencuri mau dimiliki, tujuannya pencuri bukan menolong. Engko kendine tak jikuke, tak peke aku. Wis cung kowe ning kene ya, aku tak jegur, iki koperku tunggoni, kata pencuri. Koperku, klambiku tunggoni kabeh. Akhirnya diajak menyelam ke dasar sumur, goleki kendi sing jatuh, gak ono kendine. Kendi tembagane gak ono. Bareng munggah sumur, kopere iku tasih dijikuk cah cilik mau. Digondol mlayu karo cah cilik mau. Jadi maling kepethuk maling. Masya Allah. Jadi maling mau tujuane meh bodoni cah cilik jikuk kendi, meh dipek, iki jaga sik pakaianku. Aku tak jikuk kendimu sing jatuh ning sumur. Bareng wis ditelem, ndak ada. Kendi tembaga itu ndak ada. Akhirnya naik lagi ke sumur, klambine pencuri wis digondol cah cilik mau. Dicuri. Akhirnya maling, saya ini maling, kepethuk mbahe maling. Syekhus Surak, Syekhul Lusus, mbahe para maling. Nah ini berarti tidak boleh anak itu panjang tangan, jangan sampai bohong panjang tangan, tidak boleh. Tidak boleh. Kowe nek jajan ning warung aja bodoni karo kantin. Nek kowe heci 3 muni entek 10 gak apa-apa. Misalnya mangan heci 3 entek pira? 10 gak apa-apa. Tapi nek heci 10 muni entek 3 gak ono. Aja bodoni kantin. Sakake. Kula soalnya dilapuri sekolahan teng putih-putih niku bakul-bakul kula niku kan remen. Nek ceramah teng sekolahan niku kula jujuk kantin. Teng putih mawon, kula sak wulan kan teng kampus, teng Unisulan. Kula tiap bulan niku teng Unisulan ngajar. Niku kula teng kantin delok teng kantin sik. Rata-rata sambate kantin ning donya ndi wae
iku dibodohi muridé. Heci 3 muni 1, heci 10 muni 2. Kadang wis mangan ora bayar-bayar terus metu. Dosa gede lho, gak kena ya. Ndak boleh mencuri, ndak boleh ya, ndak boleh ya. Nanti terbiasa. Pokoknya menjaga waktu, bohong, jangan sampai panjang tangan. Yang ketiga, kasus yang ketiga, orang duwe duit, keluarga miskin, tapi jangan miskin ilmu dan ibadah. Miskin harta banyak, apalagi suasana seperti ini. Wis gak usah maidu kono-kono kene. Miskin harta banyak, tapi jangan sampai ya miskin ilmu dan ibadah. Pokoknya golek ilmu. Siapa pelajar yang miskin ilmu, miskin harta? Hakim besar namanya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu anaknya wong gak duwe dadi hakim besar dalam sejarah Islam. Anaknya wong gak duwe, bapaknya wis gak ono, mae sing golek rezeki, golek no rezeki, dodol iki kangelan golek pangan. Siji dina Abu Yusuf iki bar ngaji, bar sekolah, bar madrasah, bar belajar, mulai jaluk mangan mae ngekei piring ditutupi, dibuka ora sego, ora pakanan, buku. Loh mak, aku jaluk sego, lah iku pakananmu buku. Mak wis kesel golek duit, iku pakananmu ke sehari-hari iku buku terus, ilmu terus, sampai gak ngewangi aku golek duit. Loh jare mak, iki kowe tak kei piring isine buku pangan. Mak iki kesal karena mencari rezeki. Akhirnya murid sing gak duwe iki mau lapor gurune jenenge Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Kula telat yai, ana apa? Make kula ngamuk-ngamuk, kula dikeki piring mboten isi sego, isine buku kula. Jari ini kula kan mangan buku, soalnya bendina pakanane buku terus, pakanane kitab terus. Jari Abu Hanifah, lah kowe gak duwe duit, mboten gadah, wis tak openi. Wis kowe melok aku ngaji, tak bayari, tak openi manganmu, tak openi uripmu. Titeni ya bakale kowe dadi wong gedhe. Sok ben kowe nek dadi wong gedhe iso mangan kacang almond karo kacang Arab. Juk-juk muni ngono. Kacang apa? Almond karo kacang Arab. Aneh kok. Gurunya bilang gitu. Sok ben kowe dadi wong gedhe bakale mangan kacang almond karo mangan kacang Arab. Enggak terbayang, ini masih kecil. Nanti kalau jadi orang besar mangane kacang almond kacang Arab. Bareng wis gede, wis jadi ulama besar, menjadi hakim tinggi negara. Ning Irak, hakim tinggi negara, di majelisnya Sultan Harun Rasyid kaget karo Sultan Harun Rasyid disuguhi minyak kacang almond sama kacang Arab, persis seperti dawuhnya Abu Hanifah masa kecilnya. Iku karomai Abu Hanifah, bedek muridé iki sok ben dadi tokoh besar, menjadi pejabat tinggi, mangane kacang almond karo kacang Arab. Lu kok persis. Akhirnya muridnya menangis, eling kenangan diulang Abu Hanifah. Nah inilah miskin harta tapi tidak miskin ilmu ya. Miskin harta banyak, wis pokoknya aja bangga kaya, tapi tidak sedikit anaknya orang kaya miskin ilmu, udah sedikit. Anake wong gak duwe kaya ilmu, paham ya? Anake wong gak duwe kaya ilmu, anake wong sugih miskin ilmu, banyak itu. Maka
kesempatan Isra Mi'raj ini, jagalah waktu, kaya ilmu, kaya ibadah, kaya zikir, dan berakhlak yang baik, terutama satu ini yang saya sopan santun terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap lingkungan, sopan santun. Itu ditekankan betul. Ya. Karena hasil pendidikan yang baik itu satu, mencetak manusia birrul walidain. Itu indikasi pendidikan yang baik. Muridnya dengan orang tuanya itu santun, birrul walidain, bekti. Muridnya bekti ambek wong tuane. Sebab orang tua itu kalau sudah meninggal dunia, butuhnya apa? Doa anaknya. Orang tua kalau sudah meninggal dunia ndak butuh apa itu mau ulang tahun nyebul lilin. Kepengen dawa umure kok nyebul lilin. Lah ya kepengen dawa, lah nek kepengen nyebul lilin kurang marem ya mateni listrik lah wis. Malah marem. Lilin mati kurang gede, listrik sak omah dipateni luwih gede neh. Jadi ojo kita iku lali karo jasa orang tua. Itu indikasi hasil pendidikan yang baik. Itu satu, birrul walidain. Murid-muridnya kok dengan orang tuanya baik, itu indikasi satu. Indikasi dua, ar-rujulah as-salihah wal unusah as-salihah. Menjadi laki-laki baik, menjadi perempuan baik. Dan laki-laki sesungguhnya dan perempuan sesungguhnya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah melaknat arek lanang nganggo baju wedok. Rasulullah melaknat arek wedok nganggo baju lanang. Cah lanang anting-antingan dilaknat oleh Rasulullah. Cah lanang kok anting-antingan dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu indikasi pendidikannya gagal. Indikasi pendidikannya benar adalah laki-lakinya memang tampak sebagai laki-laki, perempuannya memang tampak sebagai perempuan yang baik. Itu yang ke berapa? Dua. Yang ketiga, indikasi hasil pendidikan yang baik, al-akhlaqul hamidah, memunculkan akhlak yang terpuji. Memunculkan apa? Akhlak yang terpuji. Itu ini menurut Dr. Al-Qahtani, ya, Dr. Al-Qahtani, memunculkan akhlak yang terpuji. Akhlak terpuji ku piye? Wis cara ngono
wong iki Masya Allah ya, biyen niku ya akeh, biyen niku ana sinetron, anak-anak ini belum lahir, Rumah Masa Depan, ada kan ya, sinetron zaman Pak Harto masih Orde Baru, itu TV setiap hari Minggu itu ada sinetron, bukan sinetron ya, berseri ya, Rumah Masa Depan. Itu yang ditampilkan pelajar sing dodole iki dodol koran bekas sangaji. Ingat enggak? Sangaji sama Bayu. Aku seling aku. Ya. Sinetron Rumah Masa Depan. Iku menggambarkan cah cilik anake wong gak duwe dodol koran bekas atau koran baru ning toko, dia belajar otodidak, sekolahnya pinter, balap anake wong-wong sing terdidik. Jenenge sangaji, ceritane Rumah Masa Depan. Nyuwun sewu dengan segala kelebihan dan kekurangan, jauh Pak Harto itu program TV-nya sangat mendidik, sangat mendidik. Di wong desa dididik kelompok capir, ono cerdas cermat, ya apa enggak itu dulu. Saiki ngono iku gak diminati. Nggone TV cerdas cermat gak ono wong delok. Lah ya, gak ono wong delok, sak guru-gurune wis gak delok. Wis Allah. Biyen niku lak isine ngono nggih, isine pendidikan, so. Masih ingat lho, masih ingat ya. Pendidikan semua, sampai pokoknya pendidikan semua. Pagi itu Pak Qasim Nursiha, Pak Qasim Nursiha itu tentara, sudah ngajar tafsir Quran. Qasim Nursiha tentara. Nanti jam berapa pendidikan lagi, pokoknya mendidik, dan orang itu bicaranya santun tuh. Itu lepas Ninjung Sewu. Saya itu kalau ceramah di luar Jawa, khusus luar Jawa, daerah transmigrasi, saya Fatihah dulu ke Pak Harto. Sebab dengan program itu Islam bisa ke sana-sana. Kok orang mau transmigrasi, Masya Allah, jauh Sumatera penuh pesantren, Papua banyak pesantren, Kalimantan banyak pesantren. Itu dari orang Jawa, yang jadi kiai orang Jawa, dan itu transmigrasi. Dan siapa yang memberangkatkan itu? Zaman Pak Harto. Lagi ya, nah itu yang kita, dan saya pernah menangis. Saya ceramah di Jambi, satu kecamatan itu pondoknya 40. Tak takoki kiai ini sapa ae, ana Kosedan, ana kondine Lamongan, ana kondine kiai ini pondok-pondok. Ya Allah, ini trans semua. Nah inilah hasil pendidikan. Nah, ini hasil pendidikan. Al akhlakul hamidah, akhlak yang terpuji. Yang keempat, indikasi hasil pendidikan yang baik. Yang keempat, ini yang penting juga ini ya. Jadi ar-rujulah sudah, as-salihah, al-akhlaqul hamidah sudah. Yang keempat adalah intisyarul hub bainal aulad, tersebarnya rasa cinta karena Allah. Jadi suka tidak suka karena Allah, itu penting sekali dalam hidup. Intisyarul hub bainal aulad, tersebarnya rasa cinta di tengah-tengah anak-anak. Jadi anak-anak ini makan tidak cocok karena Allah, bukan karena benci ciptaan Allah, karena saya tidak cocok kalau makan kacang ini, awak kudu gatel. Kowe kok ora mlebu warung kowe gak dicumi no Pak, gak awakku gatel. Rajungan gak doyan awakku budrek. Lah kowe juga mau begedel. Sebab sangu nek mok 2.500. Jadi apa iku mau
Karena Allah suka duka, memberi tidak memberi, keadaan enak tidak enak, karena Allah itu tertanam. Itu indikasi hidup hasil pendidikan yang baik. Intisyarul hub bainal aulad. Nah, inilah barokahnya hidup, barokahnya ilmu. Yang terakhir, orang-orang atau anak-anak supaya cerdas dalam menuntut ilmu itu memang masya Allah sampai saat ini macam-macam teori. Kula modalaken teori ping bolak-balik, diantaranya teori laduni sudah, teori otak sudah saya sampaikan di YouTube, bisa dicari. Teori pendidikan anak, teori mengelola otak dengan baik, ya. Nah, ini yang saya tekankan, bocah cilik-cilik, wong tua, nom, pelajar, kiai, santri, tidak ada orang yang kenyang ilmu, tidak ada. Nabi saja doanya Robbi zidni ilma, minta tambah ilmu, berarti kan belum kenyang. Robbi zidni ilma, tambah ilmu. Robbi zidni ilma, tambah ilmu, terus gitu. Sekarang itu tidak harus sekolahan favorit. Aku tahu wawancara, ya wawancara kepala sekolah favorit cerita kula Pak, tapi aja dibocorol Pak niki. Aja dibocorol ya. Aja dibocorol. Sekolah favorit cerita kula. Kepalane ngeten lho Gus. Kula niku nggih bingung, kula niki nyekel sekolah favorit sing nasional. Jajane niku sing dipinterno niku nggih namung niku. Cuma nggih percontohan. Lah liyane mboten. Cuma nggih mempertahankan nama. Bocah niki digodhog sementen kalih dosa. Godhog. Pokoke njogo nama baike sekolah. Lah engko iki sing liyane gak digodhog. Mau dibutok. Dibu lah digodhog. Srikayane iki dibu karo jet. Srikayane dibu karo jet. Ternyata begitu. Lah terus maksudnya jenengan itu lah kula nggih prihatin, Gus. Saya diamanati mereka sebanyak itu, yang pinter cuma sedikit, tapi prihatin itu tidak bisa terjawab. Sebab Mbah Hasyim Asy'ari dawuh teng abah kula. Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama dawuh kali abah kula, waktu yang ngaji itu 2000 orang. Mbah Hasyim Asy'ari, mbahnya Gus Dur itu dawuh teng bapak kula 2 mata, 4 mata. Abah kula kan ngajak ngaji teng Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Ngandung sur Mansur abah kula. Santriku seminaki 2000. Ini yang alim cuma berapa? Bilang gitu. Berarti kan tidak bisa terjawab itu. Jadi kita itu tidak bisa mentargetkan sebagian besar berilmu, tidak bisa, karena Al-Quran memberikan batasan. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Sebagian besar manusia sulit diajak berilmu. Berarti sampai mendur itu ya kayak wong berilmu ku paidune akeh, dipaidu wong. Guru dipaidu wali murid. Lho iya panggonane. Engko nek muridé gak munggah aku sing dipaidu guru. Nggih mboten. Karena berilmu, jadi nggak bisa ndak. Ya memang itu konsekuensinya orang berilmu. Orang berilmu itu dipaidu wong. Di mana-mana dosen anaknya ini gak lulus-lulus, bapaknya itu maido. Dosen kok gobloknya ngono kok piye lah. Anakku kok gak lulus-lulus, dosennya sih goblok jadi. Ora dheweké. Coba itu orang berilmu.
Tapi itu memang konsekuensinya orang berilmu itu akan dicela orang yang tidak berilmu. Dengan segala kekurangan orang yang tidak berilmu itu tidak membaca dirinya punya kekurangan yang paling prinsip, yaitu tidak berilmu. Ini tidak sadar. Pokoknya winu maidu yang berilmu itu winu. Maidu kayak mimpin ziarah Wali Songo. Ustate ning ngarep serbanan gratis. Aja mbok delok gratise, keselin nemen dipaido wong akeh. Dipaido tahlile kedawan. Mimpin ziarah lho. Wah, tahlile kedawan. Engko lagi melaku bane rusak. Wah, panitiane golek bathi akeh. Itu. Engko ning dalan sirahe ngelu. Lah kula niku nate ana wong nyirah mobil kula. Mbah Yai, kula nyambut mobil. Nggih. Bayar pin ojo bayar, saru. Mobilku sileh gak usah bayar ya. Mbok nggo apa no? Dugeni manten. Wis nggo. Lah bayar wis gak usah bayar, nggo sak teka-tekamu. Sing penting hati-hati ya. Wis gowo. Ngadoh lu ngadoh. Dugi cerita kula, Mbah Yai. Bojo kula niku numpak mobil piye wae kok gak tau mutah. Tapi numpak mobil jenengan kok mutah. Lho, piye jae? Wis tak silahi saya maido. Masyaallah. Lho, coba ya kan? Dadi kowe nek nilai wong kampung, nilai kursi, nilai apa? Nulung bisa dipaido. Karena orang yang di posisi atas itu pasti dipaido. Ndak bisa ndak. Itu sudah resikonya Nabi dicela kaumnya, orang alim dicela
lingkungannya, dokter dicela pasiennya. Itu sudah konsekuensi. Guru di amuk-amuk karo walimu muridé, itu konsekuensi. Jadi masya Allah. Nah oleh karena itu bocah-bocah sing apik ya ngerti jasane guru ya, ngerti kangelane guru, masya Allah, ngerti kangelane guru. Betul saya merasakan, soalnya jenengan ngajar juga lama, saya ngajar sudah, berarti saya ngajar kan keluar SD sampai sekarang, berarti saya ngajar itu kan sudah 40 tahun. Berapa? 86 saya ngajar, 86, 85, 86, 87 saya ngajar sampai saiki. Jadi ngerti rasanya suka dukanya orang mengajar, paham ya? Dan beda ngeten Pak, anak sekolah ini kalau di sekolahan itu dia hanya bicara pendidikan klasikal formal, administrasi dan prestasi munggah ora, administrasi bayare telat ora, karo disiplin. Tapi persoalan sosial di keluarga tidak nyampe kalau sekolahan, betul nyampe Bang. Lah kalau pesantren enggak, anak ini belum diceritakan cerdasnya, belum diceritakan anak ini pinter enggak, dan kita kiai belum tahu ini pinter enggak, disiplin enggak, engko iki sekolah dunung gak, belum cerita itu. Wis cerita sik ibuke kerja ting Hong Kong yai, masya Allah. Lah bapake kerja ting Papua, anake melok bae, oh masya Allah. Lah seniki bapake pun cerai yai. Lah sing wedok ibuke ting Jeddah yai. Lah sing niki nggih cerai, niki nderek ibu tiri yai. Kita tahu, oh masya Allah, berarti anak ini punya persoalan semua. Itu bedanya kiai dengan sekolahan, menurut saya nggih. Jadi kalau sekolahan kan tidak tanya ini latar belakang anak ini gimana, tidak tanya, langsung tes dan prestasi, disiplin, administrasi. Tapi latar belakang anak ini gak semangat, sekolahnya gak dunung, karena gak punya orang tua. Jadi di pondok itu ndak ada yang negur wong bae sing diloki. Lah main Jeddah, bapake Hong Kong. Ada sing main ning Papua, bapake ning Korea. Lah piye? Paham? Nah, itulah kita harus saling mengisi dan saling menyempurnakan antara sekolahan kali pesantren, saling menyempurnakan. Sebab jauh kita tahu persis kondisi anak-anak, dan itu rata-rata yang masuk pesantren, dan itu rata-rata punya problem keluarga, problem keluarga. Bos sing anake piye, sing pakane piye, sing wong tuane piye, problem keluarga. Yang ditaruh di pondok itu banyak problem keluarga. Dan yang melatar belakangi anak ini disiplin dan tidak, semangat dan tidak, dia tidak semangat. Sebenarnya dia nggak semangat. Karena apa? Ubang-ubeng aku ya melok ibu tiri, ubang-ubeng aku ya nyusul di Jeddah, ubang-ubeng aku ya nyusul di Korea. Pokoknya dia tidak punya semangat. Ini kita mau nyemangatkan tuh, masya Allah, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Lah, iki muga-muga barokah kabeh nggih, barokah kabeh. Wis tak dongano cerdas kabeh, barokah, pinter kabeh, bijine luwih 100 kabeh. Jadi yang garap pertanyaane 70 dijawab 90. Soalnya bijine luwih kok 100 kabeh. Nurut kabeh. Ora ono sing rokok. Jangan sampai rokok. Ya.
engko ndak kuburane ana kluke. Ya. Barokah barokah. Pun kula tak pamit badhe mucal, Pak. Kula tak pamit badhe mucal teng pondok. Kula yang menten mengajar. Kula tak pamit